Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini aku akan share tentang Innova Bootcamp, yaitu big eventnya L'Oreal Professional yang terbesar yang ada di Bali. Stay tune with channel Ella Hair ya. Sini untuk acara bootcamp Innova di hari pertama ya. Tapi saya yakin semua pasti bawa semangat yang bagus ya untuk kita sama-sama belajar sesuatu yang baru. Tidak sesuatu yang sulit ya, tapi adalah sesuatu yang berguna buat kita. Kita udah mulai sedikit, mulai dulu. Karena biar semangat ya. Kalau non ammonia hair color biasanya punya kekurangan. Ada yang tahu nggak kekurangannya? Selain punya kelebihan, tapi non ammonia hair color juga punya kekurangan. Biasanya tidak tahan lama. Terus apa lagi? Kenapa? Karena targetnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa tercapai? Karena nggak bisa lifting. Ya biasanya non ammonia hair color tuh nggak bisa lifting tinggi gitu ya. Contohnya seperti Dialight misalnya, karena adalah hanya tone on tone, bukan permanen hair color yang bisa lifting sampai 3 level dan juga atau bisa tutup uban dengan sempurna. Itu jadi concernnya non ammonia hair color. Nah, tetapi berbeda dengan Innova. Kenapa berbeda? Ya kita lihat bahwa perjalanan Innova itu dari tahun 2009 sebenarnya. Dari 3 bagian, mungkin ada yang pernah ngerasain susahnya nyampur 3 bagian. 2011 tapi di Indonesia 2013 berubah menjadi 2 bagian. Sudah jadi lebih baik, tapi masih banyak orang juga tidak nyaman dengan Innova karena katanya harus tipis-tipis dan segala macam. Sebenarnya kenapa, apakah harus tipis-tipis hanya dengan menggunakan Innova? Tidak. Buat saya adalah semua produk, kalau saya selalu aplikasi dengan standar yang wajar dan standar detail yang sangat profesional. Kenapa begitu nanti saya akan jelasin ketika juga nanti saya akan demokan ya. Nah kemudian sekarang adalah 2023, Innova yang 2 bagian ini kembali disempurnakan ya dengan tekstur color yang berbeda, dengan oksidan yang berbeda, tetapi tidak mengubah keuntungan dan bahkan menambahkan keuntungan dari Innova yang sudah ada. Apa sih yang berbeda? Sebelum kita berbicara detail, yang berbeda yang paling penting adalah sekarang kita kepingin Innova itu menjadi satu pengalaman yang luxury. Experience-nya, ya semua orang mungkin bisa pakai apapun aja, tapi pengalamannya yang tidak bisa digantikan. Contoh, ketika kita bisa berbicara mengenai pengalaman, satu hal yang luxury adalah hal yang berbeda dari apa yang biasa mereka dapatkan. Benar? Kalau kita pakai non ammonia, kalau kita pakai yang biasa adalah ammonia hair seperti Magic Fashion, apakah jelek? Enggak jelek, Magic Fashion bagus. Tapi ada sedikit perbedaan dengan ammonia hair color, yaitu karena di ammonia, berarti ammonia itu biasanya mengeluarkan apa? Bau, ya, ada bau. Nah, kalau non ammonia berarti dia tidak ada bau. Jadi ini adalah satu pengalaman yang berbeda buat klien. Kemudian biasanya kalau ammonia hair color akan memberikan sensasi apa? Cekit-cekit sedikit di kepalanya. Tapi kalau non ammonia biasanya adalah 95% orang ataupun 98% orang tidak merasakan itu. Meskipun ada beberapa yang masih merasakan, tapi jauh lebih kecil sensasinya dibandingkan kalau pakai ammonia hair color. Karena itu kita berbicara adalah ini menjadi satu pengalaman yang luxury, yang lebih mewah. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, gak ada bau, gak ada rasa di kulit kepalanya, ya. Tapi bisa bertindak layaknya ammonia hair color. Maka itu kenapa kita bilang adalah pengalaman yang luxury, karena Anda mendapatkan sesuatu benefit yang berbeda. Kemudian yang ditambah lagi adalah sekarang Innova itu juga lebih banyak lagi oil di dalamnya, yaitu ada 60% oil. Kenapa sih harus oil? Biasanya ngomonginnya oil, terus si oil ini ngapain gitu ya? Ngapain sih oil ini? Nanti saya akan jelaskan mengenai oil ini ngapain dia, ya? Apa yang bisa diciptakan dari oil tersebut? Dan oilnya ini lebih banyak, harus lebih banyak supaya rambutnya juga lebih terjaga fungsinya. Jadi attention to detail, seberapa sectionnya, seberapa rapi, seberapa tipis itu juga perlu.
Tapi apakah harus tipis-tipis, cuma 3 mili? Enggak kok gitu. Yang penting adalah kita tahu triknya. Pertama, untuk aplikasi Inoa, yang penting rambutnya harus bersih. Itu saja. Kalau rambutnya agak berminyak, cuci dulu. Kemudian keringkan, aplikasi. Itu akan lebih menghindari hal-hal yang sering terjadi, yaitu kebelangan-kebelangan yang terjadi. Kemudian memang adalah dengan apapun yang saya pakai, saya akan berusaha untuk ngambilnya adalah standar. Yaitu maksimum adalah kurang lebih ya sekitar 1 cm. Ya, jangan pengennya cepet gitu. 2 cm, 2 cm, 2 cm, ya itu akan mau pakai produk apapun pasti akan belang. Ya. Tapi kita berusaha memberikan sesuatu yang luxury, maka kita harus berlaku seperti layaknya seorang profesional yang luxury. Ya. Setuju? Ya, nanti kita akan dibantu sama mentor-mentor di belakang untuk kalian bisa di-guide seberapa sih yang wajarnya untuk aplikasi Inoa, ya, sehingga kita bisa memberikan pengalaman tersebut juga kepada klien kita. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, kita bisa menambahkan segala sesuatu di dalam servis tersebut. Yang paling unik lagi adalah sekarang di Inoa itu kita punya satu aplikasi, mungkin sudah dijelaskan kemarin di bawah, ya, ada yang namanya My Hair ID. Mungkin juga ada yang udah pernah nyoba kemarin dikasih lihat cara pakainya, saya akan demokan sekali lagi, ya. Dan kita bisa kasih hand massage tambahan dan juga adalah produk-produk pendukung seperti Mental DX. Dan Inoa sekarang dilengkapi juga dengan color code di bagian badannya. Jadi di bagian badannya kita bisa melihat di color code-nya apakah dia fundamental, ash, iridescent, matte, gold, copper, red mahogany, mocha, cool brown atau warm brown, itu semua ada di color code-nya di sini. Jadi lebih mudah untuk kita bisa melihat. Dan satu lagi yang kita dapat saat ini adalah Inoa itu sekarang kita bisa klaim sebagai vegan hair color. Nah, apakah vegan itu sebegitu besarnya nggak sih? Sebenarnya adalah banyak orang udah mulai gila-gila vegan gitu ya, iya nggak sih? Kita harus menyadari loh gila-gila vegan gitu. Semuanya para pentingnya vegan, ini vegan, semuanya vegan. Tapi kadang-kadang kata vegan ini bisa memanipulasi ekspektasi orang dan knowledge-nya, pengetahuannya orang, karena orang tidak punya pengetahuan yang cukup dalam mengenai vegan, sehingga orang merasa bahwa oh kalau vegan itu udah pasti nggak ada efeknya, pokoknya sehat, pokoknya bagus, pokoknya mau berapa kali pakai nggak kenapa-napa, pikirnya seperti itu, ya. Dan banyak sekali di sosial media sekarang adalah orang mungkin berkampanye mengenai oh ya kita kasih kalornya yang vegan karena ini tidak merusak rambut. Memang adalah untuk rambut yang tidak merusak, dia tidak merusak. Tapi kalau rambut yang sudah rusak, ya nggak akan bisa mau pakai vegan juga. Ya udah begitu gitu ya. Karena bukan berarti vegan itu akhirnya tidak ada kimia sama sekali. Nah itu yang akhirnya memanipulasi dan kita mau meluruskan bahwa apakah vegan bagus? Ya bagus. Kenapa? Karena memang banyak produk-produk sekarang yang tidak vegan. Tapi apakah tidak vegan juga jelek banget? Ya enggak juga gitu ya. Tergantung sekarang adalah kita bisa mengkampen vegan itu menjadi sesuatu nilai plus dalam service luxury kita. Karena orang kalau datang ke oh ini vegan, orang berasanya oh ini luxury. Ya. Nah tapi kita harus tahu bedanya antara vegan dan bukan vegan. Ada yang tahu nggak sih kalau vegan apa? Mungkin kemarin udah dengar di bawah juga penjelasan vegan. Tidak ada apa? Tidak ada unsur hewani ya. Tapi orang selalu beranggapannya adalah banyak orang mengartikan kalau vegan itu semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. But it's not that ya. Kita harus tahu bahwa organik dan vegan adalah sesuatu yang berbeda. Organik adalah ya semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh, misalnya kita memplantas pakcoy, ya bayam, kita plant sendiri gitu ya. Disebut dengan organik kenapa? Karena kita tidak menambahkan apapun di dalamnya, tidak pakai pupuk, tidak pakai pestisida, itu akhirnya dia tumbuh dengan sendirian. That's why we call it organic. Ya. Tapi vegan adalah segala sesuatu yang tidak mengandung turunan daripada hewan. Contoh bedanya orang vegetarian sama orang vegan juga berbeda. Orang vegetarian hanya tidak makan daging, tapi dia masih minum susu. Dia masih makan telur, dia masih minum madu. Tapi vegan, dia tidak akan minum madu, dia tidak mau minum susu, dan dia tidak akan makan telur, tidak akan makan keju. Karena produk-produk tersebut berasal dari hewan.
Nah, jadi harus diluruskan antara vegan dan organik. Tapi apakah vegan tidak ada bahan kimianya? Ya ada. Kalau enggak, nggak mungkin bisa lifting sampai 3 level. Kalau gitu nggak ada gunanya dong vegan. Ada. Ya ada gunanya. Kenapa? Karena kita akan jadi lebih ramah terhadap rambut memang. Ya, dan juga tidak ada bahan turunan-turunan dari hewan. Untuk orang-orang yang peduli untuk kayak gitu, ya kita berguna banget gitu ya dengan menggunakan vegan ini. Gitu. Jadi semua, dan vegan itu harus punya sertifikasi vegan. Nggak sembarangan orang bisa klaim bahwa produk itu vegan. Nah, sekarang ini yang paling penting, yaitu perbedaan antara pewarna biasa, tradisional seperti layaknya Mighty Fashions atau produk di luar sana dengan Inoa. Yang satu adalah berbahan dasar air, yang satu berbahan dasar minyak. Kenapa sih harus pakai minyak? Nah, kita jelaskan. Pada dasarnya bahwa pewarna itu di dalam tubuh cat itu adalah hanya punya 2 bahan utama. Ya, hanya 2 punya bahan utama, yaitu alkaline agent yang biasanya kita pakai adalah amonia, dan juga ada coloring agent. Cuma ada 2 bahan itu. Ya. Sisanya adalah yaitu ada bahan pengawetnya, kemudian ada bahan untuk supaya produknya bisa bertahan misalnya 45 menit supaya kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Contohnya kayak gitu. Ada treatment-treatment lainnya, tapi bahan utamanya itu cuma 2, yaitu alkaline agent yang biasanya kita pakai amonia dan coloring agent. Nah, sifatnya mereka berdua ini, mereka ini sangat cinta air. Mereka akan bersahabat dengan air. Jadi gampang. Kenapa semuanya rata-rata pewarna itu berbahan dasar air? Karena mereka bisa hidup di dalam air. Tinggal masukin air sama bahan-bahan lainnya, dan medianya selesai. Jadilah produk pewarna rambut. Tetapi ketika di dalam menggunakan air, maka presentasi alkaline agent yang boleh kita masukkan di dalamnya yang cocok untuk menaikkan 3 level itu hanya amonia. Untuk bisa bertindak beraksi, dia bisa naikin sampai 3 level, itu hanya amonia. Emang yang lain nggak bisa? Bisa. Tetapi ketika kita memasukkan bahan alkaline agent lainnya, contohnya kita sebut dengan MEA yang ada di dalam Inoa, itu tidak boleh jumlahnya sama dengan jumlah amonia. Dia memang tidak berbau, dia tidak berasa, tetapi kalau dia menggunakan jumlah yang sama dengan yang ada di dalam yang amonia, maka MEA tersebut akan bereaksi lebih agresif dibandingkan amonia. Maka itu kenapa rata-rata semuanya pada pakai amonia. Karena amonia sebenarnya adalah bahan yang paling aman untuk penentuan segitu dengan jumlah yang kita harus pakai gitu ya. Kuantitasnya hanya contoh misalnya cuma boleh 10 gram amonia yang ada di dalam 1 tube. Itu maksimum. Jadi ya udah, tapi kalau misalnya kita mau pakai MEA, kalau MEA-nya 10 gram, MEA ini akan lebih agresif. Akan lebih agresif dibandingkan amonia. Karena itu MEA itu nggak boleh, kadarnya nggak boleh sama amonia. Karena percuma diklaim misalnya produk yang non amonia tapi jumlahnya sama kayak amonia, maka dia useless. Ya. Karena itu gimana caranya supaya MEA ini bisa bertindak layaknya amonia? Maka kita harus tambahkan di dalamnya adalah minyak. Kita nggak boleh pakai air. Kenapa? Kita harus kurangin airnya dan kita buat supaya konsentrasi MEA-nya dengan kadar yang sedikit tapi konsentrasinya sebesar amonia di dalam air. Perbandingan antara Diaricious dengan Inoa, kadar MEA-nya lebih berkonsentrasi. Dan karena airnya sedikit. Ya, karena airnya sedikit. Dan kemudian adalah kolorannya juga jumlahnya sama, maka dia akan lebih konsentrat. Kalornya bisa lebih kelihatan. Bisa lifting juga tinggi. Ya, kadar MEA-nya yang sama antara Diaricious dengan Inoa. Tapi dengan kadar yang sama, tapi dia bisa bertindak layaknya Mighty Fashions, layaknya pewarna permanen biasa. Gimana lagi caranya? Kan dia air, terus gimana isinya
bisa full satu tube, maka itu kita harus kasih minyak. Terus minyak fungsinya adalah begini. Pertama adalah kalau kita punya minyak, maka air sama minyak akan misah, benar nggak? Ketika dimasukin di dalam tube, nggak bisa dong misah. Kalau bisa nanti begitu keluarin, pasti keluarin separuh minyak, separuh air, nggak bisa begitu. Jadi mereka harus dijadikan satu. Nah, dijadikan satu itu kita pakai yang namanya ini, ada emulsion atau bicaptive agent supaya mereka bisa jadi satu, bersahabat. Ya, tanpa mengurangi konsentrasinya. Ya, tanpa mengurangi konsentrasinya, bersahabat. Oke, saya cepat aja. Kemudian, ketika mulai diaplikasi di rambut, yang tadinya minyak sama air di dalam tubuh nyampur, kemudian setelah kena proses oksidasi, maka dia akan mulai misah antara minyak dan air. Rambut kita cinta air apa cinta minyak? Cinta air. Rambut tidak akan bisa basah dengan minyak, tapi rambut bisa basah dengan air. Ya, rambut kita cinta air. Maka itu yang akan nempel ke rambut yang bagian air atau bagian minyak? Bagian air. Ya, yang nempel ke rambut adalah bagian air, minyaknya di luar. Nah, kemudian yang kedua, kutikula rambut kita yang paling luar ketika kena air akan ngapain? Kutikula rambut ketika kena air akan terbuka. Hey, welcome. Dia buka pintu. Itu ketika dia buka pintu, maka semua elemen yang cinta air, contohnya adalah MEA atau alkaline agent dan juga koloran akan masuk semua ke dalam, meninggalkan permukaan. Kenapa? Kenapa meninggalkan permukaan? Lihat di sini. Kenapa meninggalkan permukaan? Karena ada apa? Ada minyak. Dia nggak mau sama minyak. Dia akan masuk ke dalam semua, meninggalkan permukaan, sehingga minyaknya akan stay di luar dan bahan yang lain masuk ke dalam. Makanya kenapa Inoa kadang-kadang liftingnya berasa lebih tinggi dibandingkan Maji Fashion. Ya, karena dia masuk sampai ke dalam, kolorannya juga masuk sampai ke dalam, dan minyak ini di luar melindungi supaya tadi saya bilang nggak kuku sampai lebar banget tuh rambut. Jadi nggak sampai bengkak banget gitu ya rambutnya, dijaga ada jaringnya si minyak ini, sehingga rambut kita jadi lebih aman. Tapi ada orang bilang, tapi kalau dicuci, Inoa udah kena air, ngerekat banget seperti ini. Nah, saya jelaskan lagi. Sekarang semuanya pernah makan sup iga, sup kambing, makan ya? Makan ya, saya juga. Kalau masih ada sisa kuahnya di mangkok, kita diamkan setengah jam, jadi apa? Jadi gaji, ya, jadi lemak keras. Terus kalau kita kasih air, apakah hilang? Tapi kita kasih sabun cuci hilang nggak? Lemas lagi minyaknya, sama. Udah kita diamkan, kita kasih air, kita bersihin, nyetet. Tapi kalau kita udah kasih shampoo, lemes lagi kok rambut. Kasih masker, lemes lagi rambutnya. Jadi jangan khawatir, memang begitu karakternya. Bukan berarti Inoa jadi bikin rambut jadi keset. Kalau misalnya keset terus, berarti kalian pelit, shampoo-nya cuma segini dong. Nggak ngebersihin banget. Ya? Jelas? Ilustrasi Inoa, makanya kenapa saya bilang saya ingin kalian tahu mengenai Inoa lebih dalam. Mungkin udah pernah dengar, tapi mungkin nggak sedetail saya menjelaskan seperti ini. Untuk kalian tahu Inoa itu seperti apa cara kerjanya. Ya. Sekarang Inoa juga punya 50 shades. Ya, kalian ada mulai dari cool brown, warm brown, ada ash, ada iridescent, semua ada di sini, ada gold, ada fundamental. Yang paling penting adalah juga ada fundamental. Kenapa? Karena fundamental ini dibagi menjadi 3. Ada yang fundamental biasa, kalian lihat sini. Di sini fundamental biasa. Kemudian ada yang fundamental titik kosong. Titik kosong itu untuk bisa lebih deep. Kemudian ada gold fundamental. Kalau biasanya kita hanya punya gold yang biasa nih, lihat ada 73, 83, 93. Tapi kita punya gold fundamental yaitu 53, 63, 73. Fungsinya buat apa? Tutup uban. Kalau untuk uban, campuran warna kakak biasanya pakainya 634 atau ya 634. Biasanya kita pakainya ya 53 atau 63, gitu kan? Sekarang kita bisa campur adalah dengan 63 fundamental. Kalau ingin lebih nutup. Jadi ada gold yang fundamental. Ya. Kemudian ada lagi yang unik, yaitu kita punya yang clear.
Beda antara dialyte clear sama-sama non amonia, tapi dialyte clear adalah tidak bisa lifting. Tapi Innova Clear itu layaknya Maji Fashion 10 atau seperti Maji Lift 13. Ya, yang clear ini adalah bisa untuk lifting, untuk break base. Kalau misalnya kalian misalnya punya tamu ubannya 50%, mau pakainya mungkin level 7, nggak akan bisa nutup nih, selalu mau bayang. Kenapa? Karena si ubannya turun sampai level 7, yang warna base-nya nggak bisa naik sampai level 7, benar? Caranya adalah kasih clear dulu, biar naik semuanya, baru tutup dengan warna yang kita mau, plus fundamental. Ya. Dan misalnya kalau misalnya mau nyamain levelnya di bawahnya udah level 6, level 7, supaya bisa nyamain dengan atasnya, gimana caranya? Clear dulu aja, kasih di bagian virginnya sampai dia udah, jangan pakai waktu ya, maksudnya lihat secara visual udah naik, baru kita masukin warna yang kita mau sesuai dengan level. Kemarin di Jakarta ada yang seperti itu kasusnya, modelnya rambutnya udah tumbuh 10 cm, yang virginnya kita kasih clear dulu, ujungnya level 7, kasih clear, setelah rata, habis itu masukin 7.18 dari akar sampai ke ujung, jadinya warnanya seperti kayak ash brown, bagus banget. Oh, cuci dulu dong, cuci dulu maksudnya. Soalnya kemarin aku ya Nggak bisa Bu, karena clearnya akan melarutkan cuci kegelapan. Ya? jadi tetap terang dan mereka ngel katanya bisa. Oksidan dong. Kalau nggak bekerja kalau nggak oksidan. Jadi tapi kalau aku biasanya aku cuci. Terserah, kalian mau rambutnya halus 20% aja, 20 volt aja nggak apa-apa. Tapi kalau rambutnya agak tebel-tebel, mau pakai 30 volt boleh. Tapi harus ingat bahwa ujungnya juga udah cukup terang ya, karena misalnya kalau misalnya ujung baru level 5, ntar yang virginnya naiknya lebih tinggi daripada yang ujung, percuma ya. Oke. Jadi Innova itu punya pilihan developernya, kalau kita lihat adalah bisa 10, 20, 30 volt, mixing rasionya 1:1 ya. Proses waktunya 35 menit. Take through-nya bisa pakai Innova juga dengan 10 volt atau dengan dialyte. Penutupan uban 50% ke atas seperti biasa. Kemudian penutupan ubannya bisa disesuaikan, ya. Bisa disesuaikan, maksudnya adalah kita mau pakai lebih banyak diturunin fundamentalnya, atau lebih sedikit fundamentalnya, atau lebih sedikit lagi fundamentalnya ini. Kenapa? Karena kita semuanya ada tergantung kalian. Sekarang orang tutup uban itu nggak selamanya harus seperti hello. Ada yang kepinginnya natural, nggak apa-apa ubannya masih kelihatan, saya kepinginnya lebih natural. Ada yang ubannya maunya nutup banget. Kalau mau nutup banget ya berarti harus pakai yang fundamental, deep fundamentalnya jadi kosong. Ya. Karena base itu apa ya? Selera penutupan uban di Innova itu berbeda dengan Maji Fashion. Innova sedikit lebih ringan, jadi mungkin orang masih sedikit lihat transparan. Kalau dilihat sampai kayak begini, oh iya. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan ya enggak gitu ya. Jadi harus tahu perbedaannya. Dan banyak orang yang juga suka. Dan ada fundamental, gold fundamental, dan deep fundamental. Sekarang namanya My Hair ID. Ya. Jadi ketika kita masuk akan tampilan seperti ini. Ada yang Innova, kemudian ada Maji Fashion Metal DX, tapi kita fokus di Innova. Ya. Di sini adalah kita bisa klik, ya. Mulai itu udah coba pakai kemarin, udah jelasin cara pakainya juga, belum? Oke, saya jelasin. Ya, kita mulai diagnosa. Ini ada Innova ID, kita mulai dengan diagnosa. Kemudian di sini kalian bisa ada try on sesuai dengan referensinya. Kalau mau pakai ini bisa tinggal diklik, nanti ada formulanya. Tapi kalau enggak, kita back aja dulu. Saya akan mulai dengan yang biasa, ya. Mulai diagnosa profesional. Jadi klik ini. Nah, kemudian ini kita langsung bisa diagnosa. Misalnya klien kita, ya, klien kita adalah akarnya virginnya level berapa? Saya kita bilang level 4. Kemudian bagian tengahnya level berapa? Ya, bagian tengahnya misalnya level cuci ini, saya mau rambut cuci ini misalnya level 8. Ya. Pantulannya gold misalnya.
Oke, ada uban atau tidak? Ya, misalnya ada uban 10%. Ini bisa kita geser. Mau 10% segini, 20%, 30% sebagai bantuan kita bisa lihat. Ya. Misalnya 10%. Oke. 10%. Oke. Kemudian kita klik next, ya. Ini rangkumannya. Akarnya level 4 virgin, kemudian tengahnya ada level 8 dengan pantulannya gold. Kemudian habis itu kita konfirmasi nih, konfirmasi hasil diagnosa. Klik terus konfirmasi lagi. Ada konfirmasi di situ, Bu? Makanya ini loh, ada tulisan konfirmasi hasil diagnosa. Ya, oke. Sekarang adalah kita masuk ke warna yang diinginkan. Warna yang diinginkan apa? Ya, warna yang diinginkan level berapa? Misalnya kita ingin akarnya adalah levelnya level 6. Kita mau pakai level 6 biasa. Oke, 6 aja. Oke, konfirmasi. Kemudian di tengah ke ujungnya kita mau pakai 8 juga atau 9. Ya, kita pakai deh, misalnya kita mau pakai 81. Ya, seperti ini 81. Lihat di sini dia akan ada tulisan color out. Lihat ya, ada tulisan color out. Kalau ada tulisan color out artinya adalah warna sebelumnya harus dibersihkan. Ya. Kita klik misalnya color out. Kita konfirmasi lagi. Sudah dapat 6 sama 81. Kemudian kita konfirmasi tampilan ini. Sebelum kita konfirmasi, oh bentar, kembali batalkan. Kita coba dulu ya. Kita coba nih, ada try on-nya coba. Saya mau coba ke cicinya. Nanti yang sebelah sini kita coba lagi, yang sebelah sini dulu ya. Kita coba, boleh dipegang sih. Yang lain boleh agak maju kalau mau lihat. Diposisikan rambutnya kelihatan kiri kanan. Iya, ini. Oke. Lihat. Berdiri aja ke sini. Lihat perbedaannya kiri dan kanan. Ini kita akan belajar mengenai multidimensional color dengan Innova. Kalau teman-teman lihat di sini, ya, kalau lihat di sini, ini adalah bagannya, gelap, terangnya, dan sectionnya seperti ini. Jadi yang bagian belakang saya akan section seperti ini, hanya dibagi dua, belakang, kemudian samping, dan ada bagian atas. Kemudian kita akan hanya pakai dua warna gelap dan warna terang. Mau mulai gelap dulu boleh, mau mulai terang dulu juga boleh, nggak jadi masalah. Ya. Samping juga kita ambil diagonal, tapi diagonalnya bukan diagonal begini, yaitu diagonal agak lurus. Di atas juga sama. Nah, boleh ini dulu saya. Saya mau jelasin dulu sesuatu yang logik yang tadi saya bilang. Layaknya kita sebagai seorang hair designer, ketika kita bikin sesuatu harus ada alasan logik, alasan logika di belakangnya. Bener ya? Bukan cuma karena saya suka. Banyak banget orang bilang, kenapa pakai warna itu? Atau kenapa placementnya seperti itu? Kenapa sectionnya begitu? Ya karena saya suka. Harus ada alasan yang logika bisa dimengerti sama orang. Ya. Kalau misalnya contoh klien nanya, saya cocok nggak pakai warna itu? Cocok, kenapa? Iya jadi bagus aja. Cocok karena apa? Karena kesehariannya kah? Karena skin tone-nya kah? Karena apanya kah? Itu harus ada penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan. Spidol di sini ya. Oke. Kenapa alasannya saya ngambil diagonal? Ya, saya ngambil misalnya diagonal seperti ini. Rambut itu jatuhnya kemana?
Rambut itu jatuhnya ke bawah. Kemudian alasan saya menggunakan diagonal adalah seperti ini. Ketika rambut jatuh ke bawah dan ini kita selang-seling, contohnya adalah ini warna gelap, kemudian ini warna gelap, ya ini warna gelap. Kemudian ini adalah warna terang, ini warna terang, gitu ya. Dan rambut jatuhnya ke bawah, benar? Ketika rambut jatuh ke bawah dan kita bagi rambut ini seperti ini, berarti ini adalah terang. Lihat, rambut ini bagian yang mana? Terang. Ini yang mana? Gelap. Ini terang. Sebelahnya gelap. Ini terang. Dapat dikit ujungnya yang gelap. Inilah desain dan hasil akhir yang mau kita dapat, yaitu selang-seling antara gelap dan terang menggunakan dua warna. Enggak, jadi tidak perlu misalnya kita nyongkel kecil-kecil. Ya, ini adalah dapatnya seperti ini. Kalau kita ambil diagonal, kemudian mau setebal apa diagonalnya dan hasilnya seperti apa? Kalau misalnya ini adalah diagonal yang normal, maka kita akan mendapatkan dimensi yang normal. Tapi kalau kita ngambilnya adalah lebih tipis-tipis, kecil-kecil banget, maka hasil akhirnya pun akan lebih bland. Akan lebih blend. Tergantung kita maunya blend atau berdimensi. Semua terserah kalian, ya. Kita maunya gimana? Mau begini atau begini? Ini biasanya ngambilnya sekitar 1,5 cm. Ini mungkin ambilnya sekitar kurang dari 1 cm, maka dia akan lebih gede. Tapi kalau misalnya ngambilnya lebih gede, maka ketika kita belah, dia akan jadinya nggak seperti balaya juga, karena anak jadi blocking. Ya, jadi kita mau nentuin apakah lebih blend, normal, atau lebih block, lebih besar-besar. Tergantung. Kalau saya prefer ini, tapi ada yang demen begini, ada yang demen begini. Gak ada yang salah semuanya. Selera, ya, tidak ada yang salah. Yang penting selera tamunya, maunya gimana, ekspektasi tamunya maunya seperti apa. Nah, kemudian adalah ketika kita melakukan ini harus kita aplikasi akarnya terlebih dahulu. Akarnya akan menggunakan warna gelap, ya, dan warna yang sama untuk bagian yang warna gelapnya juga. Jadi hanya ada dua campuran warna gelap dan warna terang. Yang gelap itu dipakai untuk akar dan bagian ujung yang gelap. Yang terang hanya di bagian ujung yang terang. Nanti ketika kalian praktik di sana, itu ada warnanya, ada yang berbagai macam karena kita ada yang campur-campur untuk menghabiskan yang sisa-sisa dulu. Nanti kalian bisa tanyain sama leadernya di sana yang mana harus dicampur. Kalau misalnya kalian mendapatkan ada 4 warna, ada 3 warna, jangan bingung. Ya, nanti akan dikasih tahu apa harus campur apa. Kalau misalnya ada 535 sama 5, bukan berarti akarnya pakai 5 doang, kemudian yang satu pakai 535, yang satu pakai 3. Yang 5 sama 535 harus dicampur. Ya, jadi hanya ada 2 campuran warna gelap dan warna terang. Seperti ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah di bagian atas. Di bagian atas juga harus hati-hati. Kalau semakin
besar kalian ambilnya, maka dia akan jadi seperti macan. Ya. Kalau kalian lebih tipisin, maka dia akan lebih blending, lebih cantik. Makanya kalau nanti kalian dapatnya adalah gede-gede, ya berarti kalian ambilnya besar. Tapi kalau tipis, akan jadi lebih blend. Ya. Kemudian bagian samping. Jelas ya di sini? Terakhir sebelum saya demo. Bagian samping, lihat yang bagian samping. Bagian sampingnya diagonalnya tidak begini. No. Bagian samping yang saya mau adalah ngambilnya begini, hairline. Lihat perbedaannya? Ya, ngambilnya adalah hairline. Lihat di situ. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Why? Lihat bagian samping ini saya mulai dengan warna apa? Merah. Kenapa? Face framing. Ya, bagian ini harus terang dan harus ngambilnya adalah agak tegak, agak vertikal karena untuk face framing. Face framing bukan cuma di sini doang, tapi harus sampai ke samping. Ya, maka itu adalah bagian yang paling atas, yang depan juga terang, ini juga terang karena harus bikin face framing. Jelas? Oke. Yuk, boleh naikin. Kepala akarnya dulu. Nah, ketika kita aplikasi akar, biasanya saya lebih suka pakai kuas yang lebih kecil. Kenapa? Karena kalau pakai kuas yang lebih kecil, saya bisa lebih ngontrol. Saya mau tempatin di mana, warnanya dan segala macam. Kalau pengen gede, biasanya agak lebih kurang bisa kontrol. Kalau saya pakai kecil, tapi bukan berarti kalian harus ikutin saya pakai kuas kecil. Enggak. Ini karena preference saya pakai kuas yang lebih kecil. Dan jangan terlalu melorot. Aplikasikan kurang lebih adalah 1,5 cm sampai 2 cm. Ya. Kemudian kita ambil, saya akan ambil lebih tipis. Kenapa? Karena saya nggak mau ngulang. Ya. Dan ketika saya aplikasi, saya akan sedikit tarik ke bawah. Kalau kita ngambilnya tipis, akan lebih gampang, kita nggak perlu ulang balik. Yang saya tap aja. Seperti itu. Ya, jangan sampai melorot banget. Terus sampai ke atas, sampai selesai. Gampang? Baru akar? Gampang lah.
Ya, yang penting adalah di tap. Masa? Oh ya, kalau tembok, soalnya tembok nggak komplain bu. Ya, tembok tuh nggak komplain dia. Di tap. Semuanya kita akan ambil secara diagonal. Kita akan ambil secara diagonal. Ya, diagonal ya. Kemudian untuk ngeblend ini saya pakai sisir. Disisir bagian perbatasannya, nggak apa-apa. Ya, sampai dia blend. Kemudian taruh tangannya di sini, baru kita ambil warna yang terangnya. Nggak perlu bukan masak saya gini, nggak usah. Yang penting di overlapping aja. Setelah disisir di overlapping di bagian ini. Ya, kemudian kita tetapin. Kemudian ambil lagi, saya akan ambil kurang lebih 1,5 cm. Ini saya akan pakai warna yang gelap sama warna akarnya. Sisir dulu sedikit. Mau kesanain boleh, kesini boleh. Ya, warna yang gelap ya. Terus bergantian sampai selesai. Ini terang. Susah nggak? Enggak kan? Enggak ya. Boleh dong. Biasanya saya akar dulu. Karena kita pakai warna yang lebih gelap harus nggak kenapa-napa. Jadi akarnya biasanya saya pakai 10 volt. Atau kalau yang terlalu takut campur base. Bawahnya kalau yang gelapnya bisa pakai 10 volt juga, atau kalau yang terangnya bisa pakai 20 volt. Oh, saya pakai nomor 8. Nggak uban, pokoknya ya apapun bisa pakai. Misalnya warnanya sudah terang ataupun lampu virgin bisa juga. Ya, terus bergantian seperti itu sampai atas. Ingat jangan tebel-tebel, ngambilnya jangan terlalu tebel, maksudnya bukan nggak boleh tebel-tebel. Nah, bagian samping saya mau tunjukin. Bagian samping, ketika kalian mau bikin bagian samping, pisahin dulu
bagian recession area yang ini ya untuk yang bagian atasnya. Setelah sisain, baru ngambil diagonal. Ingat ngambil diagonalnya bukan ngambil diagonal begini. No. Tapi diagonalnya adalah ya, karena ini hairline. Pakai yang terang dulu. Oke? Cukup dipahami? Cukup? Kalau cukup bisa dipahami, silakan boleh ke stationnya, disiapin manekinian dan bisa mulai kerjain. Ya. Ini adalah event Inoa Bootcamp di Bali. Ada Ruli. Ketemu kita di sana. Iya. Kalau oleh-oleh itu dari DKI. Bawa ya. Kamu buat akar. Akar ini buat lagi. Ini bisa nggak ada? Dapat disimpan.